Kota Depok. Kota yang terkenal dengan julukan Kota Belimbing ini memiliki banyak cerita unik di kalangan masyarakat. Dari kejadian yang viral sampai yang mistis. Namun, tahukah kamu kalau Kota Depok memiliki kesenian musik tradisional yang menjadi ikon khas dan dijadikan sebuah tugu di salah satu wilayah di Kota Depok. Sebuah kesenian yang memiliki nilai sejarah dan menyimpan banyak cerita di dalamnya. Kesenian tradisional yang bernama Gong Sibolong. Gong Sibolong adalah seni gamelan khas Kota Depok yang digunakan untuk mengiringi beberapa pertunjukan kesenian tradisional. Di antaranya jaipong, wayang kulit Betawi, dan tari tayub. Seni gamelan Gong Sibolong merupakan perpaduan antara musik gamelan Betawi, gamelan Sunda, Melayu, dan Cina. Konon, nama Gong Sibolong sering diidentikan dengan unsur mistis yang dianggap mampu mengabulkan permohonan atau permintaan seseorang. Ini sih memang ada karena dulunya di situ setiap tahun itu ada ritual acara syukuran bulan Maulud apa Suro gitu ya. Itu selamatan di situ terus ngarak kepala kerbau sampai ke Curugan sini nih, Grojogan. Kalau di masyarakat taunya urusan klinik mistis, biasanya mah begitu. Kalau buat di masyarakat mah jadi taunya tentang klinik. Tapi itu mah orang yang rada-rada berumur. Kalau buat yang muda taunya Gong Sibolong itu ya udah tugu. Nggak ada tahu bentuk aslinya, nggak ada yang tahu. Sejarah yang beredar yang pertama itu karena banyak versi ya. Banyak versi. Cuman yang versi yang diambil dari masyarakat di sini adalah dulunya itu ditemukan pada saat orang tua mendengar lagu gamelan di Curugan. Nah, gamelan ini di Curugan itu disamperin lah sama beberapa sesepuh sini. Beberapa sesepuh dari Tanah Baru ternyata ada alat, yaitu seperangkat alat gamelan. Dulu itu bapak tua siapa gitu ya, itu kalau malam dengar suara gamelan gitu. Ada yang bilang suaranya ada di Kulon, diparanin ke arah Kulon, kedengar di Wetan, diparanin di Wetan, kedengar di Kidul, nah, diparanin ke Kidul, kedengar di sana. Nah, akhirnya motor ketemu di Curugan Tanah Baru katanya. Pas dia masuk situ itu terang, itu ya seperangkat alat gamelan. Ya, memang versi awalnya seperti itu yang beredar di masyarakat. Tapi kalau untuk ilmiah sejarahnya itu panjang banget kalau diceritain. Tapi saya garis besarnya aja. Garis besarnya pada saat dulu zamannya kolonial Batavia atau Belanda, ya, zamannya Batavia, Belanda VOC, dulu kerajaan-kerajaan itu mempunyai misi untuk menggempur Belanda pada saat itu. Tapi pada saat mau digempur, entah kepergok lah bahasanya ya, kepergok atau berbenturan dengan Belanda, akhirnya mereka kabur lah. Orang-orang yang kerajaan ini yang menyamar menjadi para peseni atau pengamen pada saat itu. Dulu pengamen nggak pakai gitar, nggak pakai drum, tapi pakai alat gamelan. Pada dasarnya pengamen ini dulunya prajurit dari kerajaan yang memang ditugaskan untuk menggempur Batavia atau Belanda pada saat itu. Cuman misinya perjalanan itu dari Kulon menuju Wetan, dari barat menuju timur. Pada saat ketemu kepergok, akhirnya ditinggallah perabotan, karena perabotan ini kan berat. Kalau lari kabur membawa perabotan pasti bakal ketangkep. Akhirnya ditinggallah seperangkat itu alat gamelan, dan prajurit itu kabur gitu.
Kalau buat kesenian gong si bolong mah banyak, termasuk pencak silatnya. Ada satu lagi yang disebut, yang kemarin hampir hilang tapi nggak jadi, disebut tarian ganjuran di gong si bolong. Sebenarnya sih serimpi versinya gong si bolong, karena tarian serimpi itu banyak ya. Serimpi dengan versinya gong si bolong. Dulu diadakan itu pada saat zaman almarhum Bapak Kamsa. Iya, cuman sekarang belum ada regenerasinya lagi. Karena kita mati obor nih. Yang ngajarin nggak ada. Gitu. Karena memang yang ngajarin udah pada tua-tua kan. Paling terus ada tayub. Kalau tayub itu ada kayak pencak silat tapi ada tarinya, tayuban. Jadi memang pada saat dulu ada yang namanya baritan tuh. Nah, baritan itu dulu sedekah bumi kalau bahasanya. Jadi kita bersyukur apa yang udah kita tanam di muka bumi ini, khususnya di warga Tanah Baru, kita memberikan yang terbaik lagi untuk makan bareng-bareng dengan masyarakat Tanah Baru. Di Tugu dulu di Tugu tuh digelar tiker, makan bareng-bareng, motong kepala kebo sebagai tanda syukur. Karena mohon maaf gitu ya, selama ini kita di dunia atau memberikan ke bumi itu, mohon maaf, kita hanya memberikan sampah atau kotoran. Bentuk syukur kita bagaimana? Kita semua makan dari hasil bumi. Makanya diadakan acara seperti itu. Jadi nggak ada maksud macam-macam musik atau apa. Jadi kita dalam bentuk rasa syukur, kita makan bareng-bareng warga Tanah Baru, menghargai bumi. Apa yang dikasih. Tugu Gong Sibolong yang terletak di perempatan Jalan Tanah Baru ini sempat mendapat banyak keluhan oleh pengguna jalan karena menimbulkan kemacetan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Depok dan warga Tanah Baru sepakat untuk merelokasi tugu tersebut dan dipindahkan sekitar 10 meter dari tempat semula. Kalau buat macet mah ya emang semakin jalanan digedein kan kendaraannya juga semakin banyak juga. Sama aja jadinya. Kalau buat dipindahinnya mah. Cuman mau di mana kek tempatnya, yang penting si tugunya jangan sampai hilang. Kalau saya mah begitu. Kalau buat pemindahan sih, kalau buat saya pribadi itu nggak ada masalah. Yang penting intinya tugu itu masih ada di Tanah Baru. Nah, jadi memang dulu tugu ini banyak yang berspekulasi, ada yang mengganggu perjalanan, karena mengganggu lalu lintas lah bahasanya gitu ya, mengganggu lalu lintas. Karena memang kalau dilihat sekarang sudah ada flyover yang dibuat dari pihak tol ya, dari pihak tol yang dibuat dan posisinya di tengah-tengah, terlalu center gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah jadi dan semuanya pada senang karena lebih baik, lebih bagus, lebih besar dari yang sebelumnya. Terus tempatnya juga strategis. Kalau pandangan saya pribadi, mudah-mudahan pandangan saya ini bisa diterima sama teman-teman atau masyarakat Tanah Baru sekitarnya. Kesenian Gong Sibolong ada namun tak terlihat. Banyak warga Kota Depok tidak mengetahui keberadaan kesenian tradisional ini. Terlebih lagi, generasi muda yang seharusnya menjadi peran terpenting agar kesenian ini masih bisa dinikmati sampai generasi berikutnya. Jadi kalau buat tertarik mah, dulu waktu pas masih kecil SD itu diajak sama baba itu bapak, diajak sama bapak. Kebetulan baba juga salah satu orang di Gong Sibolong juga, saya diajak-ajak. Nggak tahu ngapa, saya juga bingung. Tiap ada acara, segini banyaknya orang yang di Tanah Baru, saya yang dipanggil. Akhirnya sampai sekarang yang saya juga nggak tahu, kebetulan yang susah tuh ini, trompet nih yang susah. Jarang orang yang bisa. Kalau buat tibang, jangankan niup mainin nada, tiup aja dah belum tentu bunyi. Ngapa pas latihan di sini, baru awal kita latihan di sini, niatnya saya mau megang bende itu yang itu. Udah lu niup trompet nih, ntar lu bisa nih niup trompet. Bisa dari mana? Akhirnya, ya sekarang jadi tukang trompet di Gong Sibolong gitu jadinya.
yang saya tertarik untuk mengajarkan anak-anak muda atau generasi penerus sekarang gitu ya, karena kelangkaan generasi muda yang suka dengan gamelan, karena udah banyaknya alat-alat musik yang modern ya, jadi itu tantangannya lebih berat. Ini susahnya kalau kata orang tua dulu mah, ngajak anak-anak muda sekarang untuk belajar kesenian tradisional, sama juga narik bambu dari ujung. Ya, narik bambu dari ujung maksudnya apa? Susah gitu. Susah kalau narik bambu dari ujung, nyangkut sini. Tapi kalau misalnya yang hobi, itu tinggal ngarahin aja. Minatnya ini sekarang masih kurang. Peminatnya masih kurang karena mungkin yang dilihat sama masyarakat, khususnya masyarakat yang sudah terkontaminasi atau yang kedoktrin hal-hal mistis. Nah, balik lagi, itu terkadang nggak boleh, karena zaman dulu tuh kita ngeliat begini aja nggak boleh gitu, kita ngeliat gini aja atau nyamperin begini aja nggak boleh. Tapi sekarang kita mau ngadain perubahan, yang kita timbulkan adalah kebudayaan dan generasi dan prestasi. Kesenian Gong Sibolong sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2021 lalu. Namun faktanya, kepedulian pemerintah Kota Depok masih sangat minim dalam menjaga kesenian Gong Sibolong. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI Komisi 10 Nuroji yang juga seorang budayawan asli Kota Depok. Dilansir dari jabarinteraktif.com, Nuroji mengatakan bahwa Pemkot Depok ibarat tong kosong nyaring bunyinya terhadap nasib kesenian tradisional Gong Sibolong. Lebih lanjut, Nuroji mengatakan dirinya tidak ingin menghakimi Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Namun, ia merasa perlu untuk menyampaikan kritik demi kemajuan budaya di kota ini. Dikutip dari berita.depok.go.id, sejarawan Universitas Indonesia Abdurrahman mengatakan pelestarian seni pertunjukan asal Depok, Gong Sibolong, tidak hanya membutuhkan peran pemerintah saja. Masyarakat juga harus ikut mengembangkan dan merawat kesenian tersebut agar dikenal dan dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Pesan buat anak-anak muda zaman sekarang sih, ayolah kita bangun kesenian asli kampung kita sendiri agar ini gamelan yang sudah berapa puluh keturunan ya bisa naik lagi ke pasarannya gitu. Khususnya buat anak-anak tanah baru nih ya gitu. Nggak usah bersaing yang negatif, bersaing yang positif. Ayo kita gambar rame-rame, ayo kita belajar rame-rame gitu. Kita nikmatin hasilnya rame-rame juga. Itu pesan saya buat anak-anak remaja tanah baru. Buat anak muda tanah baru, jangan tiba ngakuin, oh iya itu engkong gua dulu mainin itu, tapi lu nggak terjun ke sini. Kalau bisa lu ngaku saudaranya, lu ngaku cucunya, lu ngaku ini Gong Sibolong ada, ikut terjun ke sini, sama-sama kita ngelestariin, bukannya cuman support doang. Kalau bisa duduk di sini, pegang perabotan, biar ini kesenian naik lagi, jaya lagi, sama kayak di zaman-zaman yang dulu-dulu lagi orang tua kita pegang. Gitu kalau harapan mah. Kedepannya kita sebagai warga Tanah Baru, baik lagi khususnya mencoba buat lebih perhatian, bukan peduli lagi ya, perhatian, dan ikut merasakan prihatinnya orang-orang dulu bagaimana merawat Gong Sibolong, kenapa bisa dikenal, kenapa masih bisa kita nikmati sampai sekarang. Mungkin masih banyaknya orang yang berpikir tentang kliniknya, cuman di zaman sekarang kita tepis semua itu, kita bisa jelaskan secara ilmiahnya aja. Alhamdulillah tingkat peran pemerintah dari tingkat kelurahan, kecamatan itu sangat luar biasa support sistemnya, baik secara material ataupun secara moralnya. Jadi terima kasih buat para pemerintah yang ada di Tanah Baru dan di Kecamatan Beji, serta orang-orang masyarakat yang sangat mendukung adanya kesenian Gong Sibolong di Tanah Baru. Jadi kalau misalkan teman-teman yang mau belajar, itu silakan datang di malam
Selasa dari jam 8 sampai jam 12. Itu open tanpa dipungut biaya apapun. Khususnya warga Tanah Baru, umumnya warga Depok. Siapa aja yang mau belajar, ayo datang kumpul ke sini. Di Apira Sport Center nomor 17. GSB Jaya!